Perhatikan plat nomor mobil di depannya. Petugas melihatnya dan menemukan masalah. Segera beritahu Siyu untuk berhenti. Wali kota ada di dalam mobil. Siyu melihat dan segera membiarkan mobilnya pergi. Lihat kelakuan buruk ini. Lei Long dengan tegas sekali lagi menghentikan mobilnya. Mengapa tidak memeriksa? Wali kota Liu dan Jenderal Han ada di dalam. Lei Long mengetuk pintu mobil. Pintu mobil terbuka perlahan. Ini adalah Lei Long, pahlawan anti narkoba kita. Perkenalan wali kota selesai. Lei Fu dengan hormat mengundang wali kota dan Jenderal Han untuk turun dari bus untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Tidak heran wali kota berkata, mobil ini telah disensor oleh Kementerian Kota. Ada catatan di pos pemeriksaan, termasuk jenis kendaraan yang dibebaskan dari sensor. Masalah ini, kamu tidak tahu? Wali kota sudah kehabisan alasan. Tapi Lei Long tidak mundur. Langsung lapor ke wali kota. Menurut peraturan inspeksi perbatasan kami, karyawan dan kendaraan di pelabuhan impor dan ekspor diperlukan untuk memeriksa. Keadaan khusus bahkan tidak bisa melanggar hukum. Begitu kata-kata itu berakhir, mereka dijawab dengan kata-kata kasar. Ini kamu sedang mempersulit kita. Mempersulitnya. Belum sampai begitu Pak. Kapten Lei Long memeriksa semua orang yang melintasi perbatasan tidak terkecuali. Menghadapi kata-kata kasar dari Jenderal Han, juga memberitahu Lei Long untuk tidak memeriksa mobil. Melihat itu, wali kota hanya bisa turun dari mobil. Setelah turun dari mobil, dia gak lupa untuk mendesak sebentar. Perusahaan kami transparan dan terkenal di kota ini. Di luar perbatasan, ada juga aset yang tidak kecil. Setahun dan 4 musim bisnis berkembang. Jangan buang waktu kami terlalu banyak. Setelah memeriksa setiap sudut dan celah di dalam mobil, tapi tidak menemukan apa-apa. Agar tidak ketinggalan tugas wali kota, Kapten Lei Long telah mengatur mobil lain untuk wali kota. Jenderal Han juga ingin mengikuti, tapi dihentikan oleh Lei Long. Anda belum bisa pergi. Kenapa? Mobilnya belum diperiksa. Lei Long Anda benar-benar sedang mempersulit saya. Bukan. Saya hanya melakukan tugas saya. Jenderal Han sangat frustrasi dan mulai berbicara dengan getir. Jika hari ini mobil saya tergores, saya akan membuat Anda membayar kompensasi ganda. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia ingin pergi tetapi dihentikan oleh Lei Long. Dan katakan jangan terburu-buru pergi. Jika barang terlarang ditemukan di dalam mobil, kalau Anda pergi dan kami menemukan siapa untuk bicara. Kata ini langsung membuat marah Presiden Han. Segera angkat suaranya. Jika ditemukan di mobil saya hari ini, setiap 1 gram zat terlarang, saya Jenderal Han, saya akan membiarkan Anda mengebor lubang di kepala saya. 审查证件则是正的，到果之后自动升起的自我省察。 Jika saya bisa menemukannya, harus mengebor lubang besar. Periksa dengan hati-hati untuk saya. Tolong cepat. Roda. Semua 4 roda diturunkan dan diperiksa untuk saya. Akankah mereka menemukan zat terlarang di dalam mobil? Lei Long menyinggung Jenderal Han. Masalah apa yang akan dia temui setelah itu? Roda. Semua 4 roda diturunkan dan diperiksa untuk saya. Memeriksa mobil hari ini. Kapten Lei Long berdiri di depan Siyu. Katakan dia membuat kesalahan serius. Mengapa tidak memeriksa mobil itu? Saya pikir ada wali kota Liu di dalam. Ada juga pengusaha terkenal. Mereka tidak ada alasan. Jika Anda bilang dengan alasan lagi, saya akan membuat Anda menulis 10 ulasan. Siyu mengangkat tangannya dengan hormat. Lei Long menoleh dengan bingung. Ternyata komisaris. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghormati. Apa yang terjadi sore ini? Membuat saya datang jauh-jauh ke sini. Seseorang menuduhnya melanggar hukum. Menghadapi tuduhan publik,
Komisaris juga cukup baik untuk memberi saran. Harus memenangkan hati masyarakat setempat. Maka garis pertahanan beberapa ribu kilometer akan berkelanjutan. Tetapi Lei Long memberitahu komisaris bahwa perusahaan Jenderal Han dicurigai terlibat dalam narkoba. Saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda tentang situasi spesifiknya. Jadi hari ini saya menemukan mobil mereka, saya harus memeriksanya. Saya juga tidak berharap wali kota Liu tetap di dalam. Jadi biarkan dia menderita sedikit, kata komisaris. Sebagai prajurit yang serius, itu benar. Tapi dia tetap butuh bukti. Jangan hanya mengandalkan intuisi Anda untuk menebak. Tidak ada bukti, semua orang hanya berteman. Semoga Anda akan meminta maaf kepada mereka. Iya, bisa. Tentang sikap penegak hukum hari ini. Perlakukan itu seperti ujian di buku. Setelah mengatakan itu, komisaris pergi. Itu pada saat Lei Long hendak pergi. Zhu Zeng datang untuk menyampaikan pesan. Presiden Han ingin mengundangmu malam ini. Pergi ke restoran Yan Mi untuk makan. Setelah mendengarkan Lei Long pergi. Belum pergi jauh. Kapten Lei Long tiba-tiba memanggil Zhu Zeng lagi. Tunjukkan padanya undangannya. Dia memutuskan untuk pergi menemui Jenderal Han. Lihat apa yang ingin dia lakukan. Pada waktu yang ditentukan, Lei Long pergi ke restoran Yan Mi. Jenderal Han tidak ragu untuk mengatakan, "Kalian adalah ikan. Kami adalah air. Kalian adalah buah. Kami adalah bibitnya. Anda bilang saja. Tidak salah. Anda bilang sangat benar. Kakak Lei. Temperamen yang terlalu lugas. Saya juga orang yang belak-belakan." Jenderal Han mengeluarkannya dari sakunya. Sejumlah besar uang ingin membeli Lei Long. Jenderal Han meletakkan uang itu di atas meja dan mendorongnya ke arah Lei Long. Tapi Lei Long tidak menginginkan uang ini. Jenderal Han mengira dia jumlah uang ini sedikit. Pada saat ini, Lei Long berkata, "Sepertinya saya menggunakan uang ini untuk menjual diri saya sendiri. Sampai jumpa besok."